Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak dimanapun berada, masih bersama kami di channel peternakan M Khalil, tempat berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga berbagi tips-tips menarik seputar dunia peternakan. Oke teman-teman, ini pada kesempatan kali ini nih, aku bakal menjelaskan sekaligus menanggapi pertanyaan dari teman-teman subscriber yang gara-gara video kemarin tuh ngobatin si kambing kurap itu banyak tuh yang bertanya-tanya tentang masalah obat-obatan herbal teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan, karena gini teman-teman, sebenarnya itu di sekitar kita tuh banyak banget obat-obatan yang bisa kita gunakan buat mengobati kambing-kambing kita yang lagi dalam keadaan sakit teman-teman. Nah kemarin juga udah tak jelasin ya teman-teman ya, cara buat ngobatin kambing-kambing kita yang sakit itu yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi sumber penyebabnya teman-teman. Nah masih ingat teman-teman kemarin sumber penyebab dari penyakit-penyakit pada kambing itu ada 3. Yang pertama itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah sedangkan yang kedua disebabkan oleh bakteri, dan juga yang ketiga itu disebabkan oleh parasit teman-teman. Nah contohnya yang disebabkan oleh virus itu banyak teman-teman, ada demam, terus juga ada batuk pilek, pokoknya macam-macam lah teman-teman ya, banyak. Sedangkan yang disebabkan oleh bakteri itu biasanya infeksi atau pembengkakan teman-teman yang bersifatnya basah, karena bakteri itu sangat suka di tempat yang lembab teman-teman, yang basah-basah gitulah pokoknya ya. Nah selanjutnya untuk parasit itu biasanya dia kutu, juga cacing juga bisa teman-teman. Nah langsung aja nih, ini juga udah tak siapin bahan-bahannya yang biasa dan sangat mudah kita temukan di sekitar tempat tinggal kita teman-teman. Yang pertama nih ada nih daun pepaya atau daun kates teman-teman, yang biasanya digunakan buat lalapan atau kulupan teman-teman. Terus ini yang kedua ada ini jeruk nipis. Nah terus yang ketiga ada apa nih, ini kunyit teman-teman. Yang keempat ada daun kemangi. Oh ini juga biasanya buat lalapan teman-teman, buat lalapan makan pecel lele. Ini nih daun kemangi. Ini selanjutnya ada nih laos atau lengkuas yang kita pakai yang kemarin kita pakai buat ngobatin kambing kurapan itu teman-teman. Selanjutnya ada ini daun kemangi nih. Ini daun kemangi teman-teman, ini sepele tapi khasiatnya banyak ini nih. Nah selanjutnya ada ini temulawak. Nah, ini pasti teman-teman pada tahu semua nih temulawak. Terus juga ada bawang putih. Selanjutnya ada ini jahe teman-teman. Ini jahe. Ini satunya juga jahe nih, cuman ini yang satunya ini jahe merah ini teman-teman. Nah perbedaannya di mana? Perbedaannya gini, misalnya kita kupas kulitnya ini, nah dia akan bisa kita kupas gini teman-teman ya, nih dia akan berwarna tuh merah teman-teman. Beda sama jahe yang ini jahe emprit atau jahe yang biasa buat masak. Nah dia warnanya hijau, agak hijauan, ini belum tua. Nah oke teman-teman, selanjutnya nih sebenarnya dari semuanya ini nih, semua bahan-bahan ini manfaatnya apa aja nih? Dan kalau dipikir-pikir teman-teman ya, ini semua ada di dapur kita teman-teman. Ini positif ada di dapur kita nih. Nah contohnya nih bawang putih ini buat masak ini.
Nah, terus juga laos nih buat masak daging nih, kemangi, kunyit. Oh ya teman-teman, ini aku mau jelasin juga nih perbedaan antara kunyit dengan temulawak. Nah teman-teman ya, ini temulawak nih. Temulawak dia dicirikan dengan apa nih, rimpangnya yang besar teman-teman. Oh, besar-besar. Walaupun warnanya sama-sama kuning, cuman dia lebih besar ini teman-teman. Dia lebih besar dan juga nah nih kuningnya dia lebih kuning. Inilah temulawak. Nah sedangkan yang ini adalah kunyit teman-teman. Dia rimpangnya kunyit ini cenderung kecil-kecil. Nah dan kalau kita lihat dari warnanya, warna dalamnya teman-teman ya. Nah ini perbedaannya teman-teman, ini kunyit, yang ini temulawak. Nah oke teman-teman, setelah kita mengenal macam-macam bahan-bahan ini, nah nih bahan-bahan ini semua nih sebenarnya manfaatnya apa aja sih dari bahan-bahan ini semua. Nah ini aku bakal jelasin satu persatu nih teman-teman, dari semua bahan-bahan yang ada di sini. Yang pertama nih, terutama ini nih, jeruk nipis nih. Ini udah ini teman-teman ya. Ini jeruk nipis nih. Ini udah banyak tak bahas di video-video sebelumnya teman-teman ya. Nah, sebenarnya jeruk nipis ini manfaatnya apa? Jeruk nipis ini dia bersifat ekspektoran atau obat batuk teman-teman. Dia bisa ngobatin batuk. Nah, karena dalam jeruk nipis ini itu kandungan vitamin C nya sangat tinggi teman-teman, yang bisa digunakan untuk obat batuk sekaligus dia juga bisa sih buat ngobatin apa, parasit-parasit. Nah contohnya kayak kutu nih, misalkan pada bagian leher ternak kita nih ada kutunya, itu positif kalau disemprot pakai cairan jeruk nipis itu bakal kabur teman-teman, nggak bakal balik lagi sih kutu itu karena dia takut. Nah selanjutnya adalah kunyit teman-teman. Nah kunyit ini bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk mengobati ini teman-teman, masalah pencernaan. Pokoknya berkaitan dengan pencernaan, entah itu dia mencret, diare, itu bisa pakai kunyit ini teman-teman. Apalagi kunyit yang sudah dibuatkan jamu fermentasi teman-teman, itu kita gunain sedikit tapi khasiatnya luar biasa. Wah nanti bakal tak jelasin nih yang namanya jamu-jamuan dengan proses fermentasi. Nah ini jeruk nipis udah, kunyit udah. Nah jangan nih, nggak ketinggalan ini sepele tapi khasiatnya luar biasa. Ini adalah daun kates teman-teman. Daun kates ini bisa digunakan untuk menekan pertumbuhan pada menekan pertumbuhan cacing atau perkembangan cacing pada ternak kita teman-teman. Apalagi misalkan ternak kita kasih makan ini nih kayak gini, kita kasih makan rumputan. Nah karena pada tanaman rumput-rumput ini itu masih teman-teman nggak ada taninnya atau nggak ada racunnya, sehingga perkembangan cacing itu bisa atau nggak bisa ditekan gitu loh, kecuali kalau dikasih makan daun singkong. Kalau daun singkong, karena daun singkong ada taninnya, jadi dia bisa menekan pertumbuhan cacing. Nah lalu buat menekan pertumbuhan cacing itu cara gimana? Kita kasih aja yang alami teman-teman, yang alami, yang gampang dicari. Nah ini dia daun kates, kita kasih kayak gini aja teman-teman tuh, nggak usah khawatir, dia juga doyan. Padahal rasanya teman, ini rasanya sangat pahit ini sebenarnya, tapi kalau buat ternak ya tetap doyan teman-teman, malah seneng dia tuh sampai habis kayak gini. Dah biar dia bisa sama dia. Lanjut kita bahas yang selanjutnya. Daun kates tadi kita udah kasih, lanjutnya kemangi.
Nah, kemang ini selain bisa digunakan buat kita nih buat lalapan, nah buat kami juga bisa. Buat apa nih kemangi? Kemangi ini bisa mengobati kembung pada kambing, teman-teman. Karena kemang ini, di dalam kandungan kemang ini nih, ini bisa menekan pengeluaran gas, teman-teman. Nah, jadi kambing kita biar nggak kembung tuh. Tahu sendiri kalau kambing kembung, dia cuman diem aja, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, jadi bikin kita bingung. Nah, caranya kasih aja nih si kemangi ini, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada daun sirih nih. Ini daun sirih kita pakai kemarin buat ngobatin si kambing yang kurapan itu, teman-teman. Nah, daun sirih ini khasiatnya adalah dia antibakteri. Nah, teman-teman, sekaligus bisa membersihkan organ-organ bagian dalam pada ternak kita, teman-teman. Jadi pembersih lah, bersin-bersin, teman-teman ya. Sehingga bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Begitu juga dengan si laos ini. Laos ini juga bisa, teman-teman. Laos ini biasanya digunakan kalau misalkan kambing itu gatel-gatel, kayak kemarin itu kurap. Ini bisa nih dipakai nih. Karena di dalam kandungan si laos ini itu ada kandungan yang bisa meningkatkan, kalau untuk pejantan itu meningkatkan kualitas dari sperma, kalau untuk betina itu bisa untuk meningkatkan kualitas dari sel telurnya, teman-teman. Lanjut lagi, ini ada temulawak. Nah, ini udah nggak asing nih buat teman-teman sekalian ya. Temulawak ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi misalkan kambing teman-teman itu ada yang nafsu makannya kurang, jadi begitu kita kasih pakan tapi udah sisa terus, kasih aja nih, teman-teman, temulawak. Lanjutnya ada bawang putih. Nah, bawang putih juga bisa kita gunakan sebagai obat cacing. Dan yang kedua, yang paling penting, ini penting banget, teman-teman, ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi di cuaca yang ekstrim seperti ini, teman-teman, memasuki musim hujan. Nah, ini terakhirnya ada jahe. Entah itu jahe merah atau jahe emprit, itu bisa kita gunakan sebagai penghangat tubuh bagi ternak-ternak kita yang lagi sakit. Jadi contohnya nih, misalnya ternak kita lagi sakit, ini nggak harus dikasih. Karena apa? Supaya ternak kita yang sakit itu dia nggak stres, dia merasa nyaman dan tubuhnya menjadi hangat, teman-teman, sehingga proses penyembuhan bisa cepat. Lebih cepat, teman-teman ya. Oke, itu teman-teman, itu dia bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengobati ternak kambing kita yang sedang sakit. Dan lalu, teman-teman, ada juga nih pertanyaan lagi nih, teman-teman subscriber. Di video kemarin untuk mengobati kambing kurap, itu kan yang kita pakai bahannya ini laos sama daun sirih ini nih ya. Kalau misalkan kita setiap mau ngobatin kita harus ngerebus dulu, mencampur dulu, tunggu dingin, itu agak kerepotan. Nah, ini dia, teman-teman, manfaatnya nih. Ini kalau aku biasanya teman-teman pakai yang namanya jamu, tapi dengan proses fermentasi, teman-teman. Contohnya ini teman-teman, ini adalah jamu dengan sistem fermentasi. Gunanya apa? Gunanya jamu dengan sistem fermentasi ini adalah untuk mengawetkan, teman-teman. Yang pertama, apabila bahan-bahan atau bahan jamu ini kita fermentasi, itu bisa mengembangkan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Nah, dan yang kedua, manfaat yang kedua adalah dia lebih tahan lama. Selanjutnya manfaat yang ketiga adalah efektivitas penggunaan bahan. Jadi, teman-teman ya, ini jamu fermentasi yang tak buat tahap kedua pengobatan kambing kurap yang kemarin, teman-teman. Nah, bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya sama aja ini. Ada laos atau lengkuas, lalu ada daun sirih, ada juga asam jawa,
Nah, dan ini tak tambahin dengan kunyit teman-teman. Nah, ini bakal kita kasih ke tempatnya Om Kolil buat tahap lanjutan. Nah, lalu prosesnya gimana untuk pembuatan jamu fermentasi ini? Gampang banget teman-teman. Yang pertama kita bisa ingat siapkan adalah nih bahan-bahan yang mau kita buat jamu. Wah, contohnya kayak buat ngobatin kurap kemarin itu teman-teman ya. Contohnya ada ini laos, kedua ada daun sirih, yang ketiga ada ini gula merah. Nah, gula merah ini sudah tak cairkan teman-teman biar memudahkan dalam proses penggunaannya. Selanjutnya lagi tak tambahin kunyit teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, yaitu air kelapa. Jadi cara menggunanya adalah semua bahan ini kita parut atau kita tumbuk, lalu kita campur dengan ini gula merah yang sudah dicairkan, lalu dengan air kelapa. Ini teman sayang nih air kelapanya habis teman-teman, udah tak pakai buat ini. Jadi semua bahan itu dicampur. Setelah dicampur kita tutup, kita tunggu sampai 3 hari teman-teman. Setelah 3 hari kita bisa langsung aplikasikan ke ternak kita. Akhirnya jadi kayak gini nih. Jadi dalam botol ini nih, ini ada tadi itu teman-teman ya, bahannya ini laos, daun sirih, kunyit, asam, lalu gula merah dan air kelapa, campur jadi satu. Tunggu sampai 3 hari baru dia matang, bisa diaplikasikan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk teman-teman subscriber di rumah, agar kambing-kambing teman-teman sekalian ya itu bisa atau menjadi lebih sehat teman-teman, sekaligus menjaga stamina di musim penghujan seperti ini teman-teman ya. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garit.